Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Sudah siap mengikuti pelajaran agama Katolik dan budi pekerti pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita memasuki pelajaran kedua dengan tema Aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, seperti apa pelajaran kedua ini? Mari kita ikuti secara bersama-sama. Baik anak-anak, dalam hidup kita setiap hari, selalu ada banyak kesempatan, pengalaman yang menuntut kita berbuat baik atau berbuat buruk. Namun perbuatan kita, entah perbuatan baik atau buruk, itu juga bisa tergantung, bisa dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita berada. Nah, kalau kita tinggal di wilayah yang baik, di lingkungan yang baik, dalam rumah, kita tinggal bersama orang tua, saudara-saudari yang baik, yang bisa menuntun kita ke perbuatan yang baik, maka kita akan selalu melakukan perbuatan yang baik. Bila kita berada di lingkungan yang kurang baik, maka perbuatan-perbuatan kita akan cenderung perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Kita berada di lingkungan itu, kita berada bersama mereka. Nah, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan membuat kita bahagia. Misalnya kita jujur, kita akan dipercaya. Kita disiplin, orang akan senang, orang tua akan senang, guru dan teman-teman akan senang. Dengan demikian, bukan hanya kita yang bahagia, tetapi orang lain juga bahagia. Nah, bila kita melakukan perbuatan buruk, maka hati kita akan merasa beban, kita merasa menderita, juga orang lain akan merasa tidak suka dengan kita. Orang lain akan merasa rugi, orang lain pun menderita. Nah, dalam kitab suci itu Allah, kita bisa temukan bahwa Allah memberikan kita kebebasan untuk berbuat apa saja. Tetapi dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan, Yesus mau mengajak kita semua untuk berbuat baik kepada siapa saja, meskipun kita dijahatin oleh orang lain. Meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh membalas mereka dengan kejahatan, tetapi tetap kita balas mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sekarang pada poin A, kita melihat berbagai wujud perbuatan baik dan perbuatan buruk. Yang pertama, perbuatan baik itu seperti kalian lihat bersama dalam materi ini, ada rajin belajar, memberi sedekah, memberi makanan kepada orang yang lapar, berbicara jujur, membantu orang tua, rajin belajar, rajin beribadah, menghormati orang yang lebih tua, makan tepat waktu dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan buruk itu seperti mencuri, berbohong, malas belajar, malas makan, malas bangun pagi, tidak menghargai dan menghormati sesama atau orang tua yang lebih tua, tidak disiplin, suka bicara kata-kata kasar, dan juga lain sebagainya. Kalian lihat 3 gambar di bawah, ada yang mencuri, ada seorang anak yang menolong temannya yang baru saja jatuh, terluka kakinya, dan juga ada orang yang memberi derma, memberi sedekah, tetapi ia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Yesus pernah katakan, apa yang dilakukan tangan kananmu, tangan kirimu tidak perlu tahu. Orang lain tidak perlu tahu bahwa kita sedang berbuat kebaikan. Kita tidak perlu pamer-pamer, tidak boleh tunjuk-tunjuk bahwa kita sudah menyumbang, kita sudah berbuat yang baik. Nah, kita bisa baca bersama cerita tentang Santa Elizabeth halaman 15. Yaitu secara singkat Bapak ceritakan Santa Elizabeth itu menikah dengan
Raja Louis. Dalam hidup bersama mereka tinggal di istana selama 6 tahun, mereka dikaruniai 3 orang anak. Nah, dalam perjalanan selanjutnya Raja Louis terkena wabah penyakit yang parah. Akhirnya Raja Louis meninggal. Nah, Santa Elizabeth bersama 3 orang anaknya diusir tuh dari istana. Akhirnya mereka jatuh miskin. Nah, sebelum mereka diusir, waktu Raja Louis masih hidup, itu Santa Elizabeth biasa berbagi makanan dengan orang-orang lapar dan orang-orang miskin. Nah, di luar, walaupun sudah jatuh miskin dan diambil oleh paman Santa Elizabeth dan tinggal bersama mereka, tapi Santa Elizabeth tetap berbagi. Walaupun dia hidup menderita, ia memancing untuk mendapat uang dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi, walaupun ia menderita, ia tetap berusaha membahagiakan, berbuat baik demi orang lain. Kemudian, dalam usia yang masih muda, ia meninggal dunia. Mungkin karena ia sakit, ia capek karena terus bekerja. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah berbagi dengan orang yang berkekurangan? Apakah kita senang melihat orang susah? Atau bagaimana? Setiap kita punya pengalaman masing-masing. Nah, kali ini kita lihat poin B, nasihat berbuat kasih dalam terang Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 9 sampai 21. Jadi dari perikop ini nanti kalian bisa baca ulang. Bapak ringkaskan ada 5 poin, 5 pokok. Yang pertama, jangan pura-pura, jangan munafik, tapi berbuatlah baik, berbuatlah yang baik dan menjauhkan yang jahat. Oleh karena itu, kalian mesti saling mengasihi. Yang kedua, bertekun dalam doa, layani Tuhan dalam doa. Dalam pekerjaan kita, itu kita harus bekerja keras. Sabar, jangan marah dan membalas dendam, tapi tetap murah hati, tekun bekerja, tekun belajar. Yang ketiga, jangan mengutuk siapa saja yang berbuat salah kepadamu atau menyakiti engkau. Tetapi maafkanlah mereka, karena Yesus juga memaafkan semua penjahat yang telah melukai dan menyalibkan Dia. Kita juga perlu mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kita kasihan, kita ibah. Yang keempat itu kita mesti bersikap jujur kepada siapa saja. Tidak boleh bohong. Walaupun kita pintar, kita mesti rendah hati. Orang yang berbuat jahat kepada kita jangan dibalas dengan kejahatan. Dan yang terpenting, jangan menyimpan dendam kepada siapa saja. Kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan yang baik. Kalau orang berbuat jahat, jangan simpan dendam, tetapi berikan maaf kepada dia. Beberapa gambar di bawah, kalian bisa lihat. Kalau perbuatan baik itu terasa sulit bagi anak-anak, cukup sampaikan melalui ucapan, minta maaf, terima kasih, hello, selamat pagi, seperti itu. Nah, sekarang bagian C, melaksanakan nasihat Paulus seperti yang diteladani oleh Santa Elizabeth. Nah, perbuatan baik itu apa? Ada yang tahu? Nah, perbuatan baik itu semua tindakan yang membuat orang lain bahagia dan juga senang dengan kita. Kita senang, orang lain juga senang. Nah, perlu nih diingat, perbuatan baik tidak boleh dibuat hanya untuk dipuji oleh orang lain. Tidak boleh ya anak-anak. Kita berbuat baik karena Tuhan menginginkan kita untuk berbuat baik. Yang terpenting nih, kalau kita mau berbuat baik, kita harus siap berkorban loh. Tidak ada perbuatan baik tanpa pengorbanan.
Nah, kalau perbuatan buruk yaitu perbuatan yang membuat orang lain sedih, menderita, dan mungkin rugi. Nah, Allah tidak menghendaki kita berbuat jahat. Yesus akan sedih bila melihat anak-anak sekalian berbuat jahat dengan orang lain. Kita bisa lihat Santa Elizabeth dalam bacaan tadi atau dalam cerita singkat dari Bapak tadi, ia suka berbagi terhadap orang yang berkekurangan, yang kelaparan, meskipun ia sendiri miskin. Dia berbagi dalam kekurangan loh, bukan dia lebih baru dia berbagi. Santo Paulus dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang tadi pokok-pokoknya kita dengar, yang itu mengajak kita untuk berbuat kasih. Berbuat kasih dan menjauhi kejahatan. Kita sebaiknya mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita tanpa harus menaruh dendam. Dengan demikian kita tenang, orang lain pun senang. Nah, pada poin D kita lihat ada 2 gambar nih. Kita harus menentukan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Yang sebelah kiri itu kan yang anak laki-lakinya, yang cowoknya sedang menyontek nih. Padahal itu perbuatan yang buruk dan berbahaya. Tidak boleh, itu akan membuat kita nanti bertumbuh menjadi pribadi yang tidak jujur. Sedangkan yang gambar di sampingnya itu seorang cewek, anak perempuan yang mengerjakan ujian dengan jujur. Ia tidak menyontek, ia kerja jujur, ia belajar, rajin belajar, disiplin. Oleh karena itu ia dapat mengerjakan ujian dengan baik. Ayo kalian yang lain PJJ, yang sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh, kerja jujur atau nyontek, atau minta bantuan saat mengerjakan ulangan, penilaian harian. Ayo jujur atau nyontek nih. Nah anak-anak, di akhir pembelajaran kita ini ada rangkuman poin-poin penting yang mesti diingat. Yang pertama, setiap perbuatan itu ada akibatnya, entah perbuatan baik atau perbuatan buruk. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, perbuatan baik membuat kita dan orang lain bahagia. Perbuatan buruk membuat kita dan orang lain merasa beban, merasa bersalah, menderita, dan rugi. Yang kedua, jujur, sikap jujur adalah awal dari semua perbuatan baik dan menyenangkan. Kalau kita jujur, di mana saja, bertemu siapa saja, pasti kita disenangi dan dipercayai oleh orang lain. Ketiga, kita meneladani Santa Elizabeth yang melakukan nasihat dari Santo Paulus. Nah, Santa Elizabeth, entah dia berkecukupan atau dia berkekurangan, ia tetap mengamalkan perbuatan kasih. Ia tetap murah hati, ia tetap berbagi kasih kepada orang lain, kepada siapa saja, terlebih khusus orang yang lapar, yang membutuhkan makanan, orang yang miskin, orang yang membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga, jangan pura-pura. Harus saling mengasihi. Jangan berbuat baik hanya karena pura-pura supaya kita dinilai baik oleh orang lain. Nggak boleh. Harus saling mengasihi dengan tulus dan menghormati dengan tulus siapa saja. Kita harus tekun berdoa, sabar dalam setiap persoalan. Kita harus rajin berusaha supaya perbuatan baik kita itu semakin kuat dan semakin tulus dari dalam diri kita. Yang berikut, kita mesti lawan kejahatan. Kita lawan kejahatan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebaikan. Murah hati saling berbagi, sekalipun kita bermurah hati saling berbagi dengan musuh atau orang yang berbuat jahat kepada kita. Rangkuman yang terakhir nih, berbuat baik itu banyak wujudnya.
ada berbagai macam, ada saling membantu, belajar dengan baik, menghormati orang yang lebih tua, berpakaian yang rapi, tidak mengeluarkan kata kasar, atau seperti yang kalian lihat dalam video pembelajaran ini. Sekian dari Bapak pelajaran kita hari ini, pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti pada pelajaran 2. Nah, marilah kita mengakhiri pelajaran kita ini dengan doa bersama. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Ronan untuk pengajaran hari ini. Kami menjadi mengerti perbedaan perbuatan baik dan buruk. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa penutup di halaman 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih karena telah menunjukkan kepada kami perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk. Bantulah kami agar dapat selalu berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman-teman serta saudara-saudara kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang Kau sayangi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.